Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai Al-Quran surah Al-Insyirah ayat ayat 1 sampai 8. Nah, dari pelajaran kali ini nanti diharapkan kalian bisa mengenal, membaca dan mengartikan. Jadi tidak hanya mengenal tapi juga bisa membaca dan mengartikan. Kemudian memahami isi kandungan, apa saja kandungan dalam surah Al-Insyirah ini. Kemudian juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, nanti kalian hafal dari surah Al-Insyirah ini dengan benar dan baik. Oke, nah inilah anak-anak sekalian untuk surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Surah Al-Insyirah ini dalam Al-Quran termasuk dalam urutan yang ke-94 dan termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Nah, mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itulah anak-anak, bacanya seperti itu. Nanti kalian bisa mungkin lebih bagus lagi, mungkin bisa pakai murotal. Silahkan dikembangkan sesuai kemampuan kalian. Nah, untuk artinya anak sekalian, arti dari surah ayat Al-Insyirah ini yang pertama Bismillah, tentunya kalian sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Nah, ini Allah telah memberikan kelapangan kepada Rasulullah SAW di dalam menghadapi cobaan, rintangan ketika berdakwah. Kemudian alladzi anqadha zahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Jadi Allah telah memberikan bantuan banyak sekali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, ketika menyebarkan agama Islam. Apa saja itu contohnya? Contohnya beliau diberikan seorang istri, Siti Khadijah, yang seorang janda kaya raya, penuh perhatian, penuh kasih sayang, amat sangat mencintai sekali kepada Nabi Muhammad SAW dan merelakan hartanya untuk dipergunakan untuk berdakwah. Demikian juga pamannya Abu Thalib, walaupun beliau belum masuk Islam, tetapi rela membela Nabi Muhammad SAW di dalam berjuang untuk menegakkan agama Islam. Kemudian warafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nama Nabi Muhammad itu setiap saat disebut oleh banyak orang, oleh ribuan orang, oleh jutaan orang dari berbagai daerah, dari sebelah barat sampai ke sebelah timur, setiap saat menyebut nama Nabi. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, anak-anak sekalian, ini ada pengulangan yang pengulangan ayat yang ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan kemudahan bagi kita setelah kesulitan, rintangan yang kita hadapi, halangan yang kita hadapi. Itu Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Contoh, kalian saat ini belajar matematika yang begitu sulit, bahasa Indonesia yang begitu sulit.
IPA yang begitu sulit. Tetapi kalau kalian mau belajar dengan sungguh-sungguh, nanti kemudahan akan datang. Apa itu kemudahan? Kemudahan yang akan datang itu adalah kalian mudah mengerjakan, kemudian setelah mudah kalian dapat nilai yang bagus. Kalau dapat nilai yang bagus, maka kalian bisa melanjutkan sekolah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Namun sebaliknya, kalau kalian tidak mau belajar dengan kuat, tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, maka kesulitan akan datang bertubi-tubi. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, ini anak-anak sekalian, bahwa kita jangan sampai membuang-buang waktu, apalagi kesempatan yang ada tidak akan datang berulang. Maka pergunakanlah waktu kalian saat ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sesudah kalian belajar, nanti kita tinggal mohon kepada Allah untuk mendapatkan pertolongannya, insya Allah. Anak-anak sekalian, isi kandungan dari surah Al-Insyirah ini. Ini asbabun nuzulnya. Sebab-sebab turunnya adalah adanya halangan dan rintangan Nabi dalam berdakwah. Bagaimana orang kafir Quraisy menghalangi di dalam Nabi ini berdakwah. Kemudian yang kedua, ayat 1. Allah telah melapangkan dada sehingga menjadi lapang dada dan penyabar. Nabi menjadi seorang yang pemaaf, penyabar yang begitu dahsyatnya, yang sebegitu tingginya. Ini mungkin kita tidak akan mampu, tetapi kita harus berusaha mencontoh bagaimana Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Ayat yang kedua dan ketiga, Allah telah meringankan beban, kesusahan dan kesulitan yang Nabi alami di dalam berdakwah. Adanya pamannya, adanya Siti Khadijah sebagai istri yang setia, kemudian adanya Abu Bakar dan lain-lain. Ayat yang keempat, Allah memberikan penghargaan atas kesabaran Nabi. Nabi di mana-mana disebut, setiap saat namanya disebut oleh banyak orang, bahkan jutaan orang. Ayat yang kelima dan keenam, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Percayalah anak-anak sekalian, kesulitan yang kalian hadapi saat ini, insya Allah ke depan itu akan membawa kemudahan bagi kalian. Kesusahan saat ini yang kalian hadapi, insya Allah nanti ke depan akan membawa kebahagiaan. Kalau kalian mau berusaha menghadapi kesulitan ini dengan sekuat tenaga, insya Allah kemudahan, kebahagiaan akan kalian raih. Ayat yang ketujuh, Allah mengingatkan pada kita, jangan mudah puas. Kalau dapat nilai yang baik, usahalah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Berusahalah untuk mendapatkan nilai yang lebih. Bahkan tidak hanya nilai yang baik, tetapi akhlak kita juga baik. Mungkin nilai kita sudah baik, ditambah lagi, ditingkatkan lagi dengan akhlak kita yang baik, dengan kita menerapkan ilmu yang kita punya. Ayat yang ke-8, Allah mengingatkan agar selalu bersandar dan memohon pertolongan kepada Allah. Inilah anak-anak sekalian, setelah kita berusaha dengan sekap tenaga, maka kita tinggal bersandar, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya. Nah, anak-anak sekalian, di akhir, yang terakhir adalah keteladanan yang dapat kalian tiru. Yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan dan rintangan. Saat ini rintangan yang kalian hadapi, cobaan yang kalian hadapi, cobalah hadapi dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya. Kemudian yang terakhir, Allah percayalah, yakinlah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita ketika kita menghadapi kesulitan. Coba kita usaha dengan sekuat tenaga, insya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Nah, anak-anak sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Dan coba kalian pelajari lebih lagi ayatnya, kalian hafalkan, artinya juga kalian hafalkan. Sekian, banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.